Tuanya juga pengen jongjong, ganteng, atau orang tuanya kerja semua gitu di rumah, nggak ada temennya, ya gitu. Iya, kadang orang tua salah gini, udahlah jangan main keluar gitu, keluar mas bahaya, iya takutnya terpengaruh lingkungan, tapi anak dikasih apa? Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Radar Karawang? Kali ini di podcast Radar Karawang kedatangan bintang tamu Ibu Neneng Nur Hasanah MPD. Beliau adalah aktivis literasi mungkin ya, aktivis literasi yang tergabung di Taman Baca Masyarakat ya. Di forumnya atau di forum Taman Baca. Ya, Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Karawang. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik ya. Sudah aktif berapa lama Bu di TBM? Sebenarnya saya tuh mendirikan TBM udah dari semenjak kuliah, cuman ya gitu pada sempat vakum hidup lagi. Jadi saya mulai itu di tahun 2012. Waktu itu saya masih kuliah mungkin sekitar semester 3. Nah, terus karena kesibukan kuliah vakum, berhenti. Nah, terus sempat nikah, pindah ke Cikarang. Nah, saya buka juga di sana di TBM di Cikarang. Dulu bergabungnya dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, saya sebenarnya di sini baru sekitar 1,5 tahun. Jadi saya pindah itu sekitar tahun 2020 akhir. Kalau aslinya emang asli mana? Saya aslinya Bekasi sih. Oh, asli Bekasi. Cuman ibu saya asli Karawang. Oh, ibu Karawang. Emang lahir di Bekasi ya? Iya, lahir di Bekasi. Mungkin ini Bu, para pendengar podcast Radar Karawang belum tahu apa sih itu TBM itu gitu. Jadi Taman Bacaan Masyarakat itu adalah sebagai salah satu wadah sarana belajar untuk di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, biasanya itu digagas oleh para warga sekitar gitu di lingkungan tersebut. Ini ada memang dibentuk oleh dinas pendidikan atau memang sukarelawan atau gimana? Ya, jadi Taman Bacaan Masyarakat sendiri atau TBM ya biasanya kami menyebutnya itu ada dua. Jadi ada kami sebutnya TBM Mandiri dengan TBM di bawah naungan PKBM. Jadi kalau di bawah naungan PKBM itu resmi, kalau TBM Mandiri itu ya relawan aja seperti saya termasuk yang TBM Mandiri. TBM Mandiri. Kalau di Karawang sendiri banyak katanya yang TBM Mandiri? TBM yang di bawah naungan PKBM-nya 53. Nah, terus yang TBM Mandiri itu sekitar 18. Pada aktif semua? Yang TBM Mandiri ya, kebanyakan TBM Mandiri aktif ya, sejauh ini aktif. Kalau yang di bawah naungan PKBM? Yang di bawah naungan PKBM juga alhamdulillah aktif, karena kan mereka kan memang, apalagi kalau mereka di bawah dinas ya gitu. Dan kami juga ada kampung literasinya itu di Batu Jaya. Nah, itu juga digagas oleh dari PKBM yang di Batu Jaya gitu, Pasaanan. Iya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Bu Neneng ini mau berkecimpung di dunia baca ini sebetulnya? Saya pertama dulu melihat anak-anak tuh daripada nggak ada kegiatan gitu ya. Terus saya juga melihat apalagi kalau semakin kesini tuh justru minat baca anak-anak tuh semakin kurang, yang membuat saya khawatir malah kok di TBM kami tuh ada anak-anak yang kelas 5 belum bisa baca gitu ya, kelas 4 masih mengeja gitu, bahkan ada yang masih belum tahu huruf gitu kan. Itu mengkhawatirkan sekali gitu kan. Jadi terus apalagi belum lagi gempuran gadget kan dan segala macam gitu. Nah, itu yang bikin saya semakin resah gitu. Jadi makanya saya membuat TBM itu ya berangkat dari keresahan lingkungan, dari melihat anak-anak kegiatannya cuman gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya bikin kegiatan yang menyenangkan, terstruktur, tapi juga ada unsur pembelajaran di dalamnya. Kalau tadi yang banyak gerempuran dari gadget gitu kan, bisa nggak sih kita melawan itu dengan buku gitu?
bisa kalau semua mendukung ya, terutama sih dari keluarga ya, dari orang tua terutama, karena kan kalau anak-anak itu berkegiatan di TBM itu paling cuma berapa jam gitu ya, banyaknya di rumah dan kontrol terbanyak kan juga di rumah gitu. Jadi memang harusnya ada sinergitas dari rumah dan TBM atau sekolah gitu. Jadi saling bersinergi kita untuk bagaimana anak-anak kita ini dipacu gitu, kayak untuk suka membaca, terus gadgetnya dibatasin gitu, main handphonenya dibatasin. Tapi kan ya sulit. Tapi kalau saya nggak pernah melihat itu sebagai sebuah kesulitan, tapi itu tantangan. Dan kalau saya sih prinsipnya kita nggak apa-apa bergerak aja meskipun punya dampak sedikit. Pokoknya intinya berdampak aja dulu. Iya, gitu. berdampak. Sejauh ini gimana dampaknya? Alhamdulillah kalau sejauh ini saya melihat ya kayak anak-anak tuh yang tadinya, jadi anak-anak tuh lucu ya. Waktu kami kan di TBM tuh punya buku-buku bacaan yang buku-buku cerita gitu ya. Terus sampai bilang, oh kok ada ya buku kayak gini gitu, sampai sampai anak-anak tuh sampai, aduh ada ya buku kayak gini. Bu kalau di sekolahan mah kenapa dia bukunya cuma tematik, bosen gitu kan, gambarnya buku pelajaran terus gitu, kok ada ya bukunya bagus ya, ada gambar dinosaurusnya gitu kan. Memang kami sediakan buku bacaan tuh yang gambarnya besar-besar tuh, biasanya tulisannya dikit-dikit gitu kan. Dan itu anak-anak tuh sampai antusias, bahkan itu sampai bukunya itu sampai lecek gitu, karena saking mereka nggak baca sih, cuma mereka bolak-balik terus, mereka tuh kagum sampai kok ada ya buku bagus gini, sampai buku-buku yang board book tuh yang tebel-tebel tuh sampai kok ada ya buku kayak gini gitu. Jadi itu tuh anak-anak tuh bener-bener nggak tahu sama sekali, bahkan untuk fisik buku dengan hardbook dan softbook aja tuh mereka bener-bener antusias. Mereka ini tuh cuman tahu sejauh itu hanya buku belajar aja, hanya LKS, buku paket gitu. Buku-buku lain tuh bener-bener mereka nggak tahu, dan itu yang bikin saya Allah gitu ya. Jangankan mungkin untuk suka membaca, bahkan untuk mereka bisa buku aja, untuk tahu fisik buku aja mereka sulit. Nah dampak yang kemudian saya rasakan ya, kayak anak-anak tuh sekarang udah mulai suka baca. Jadi biasanya mereka udah baca mandiri, karena kan kami dibuka terus ya setiap hari gitu. Kadang mereka datang, mereka baca sendiri. Saya suka dengar tuh mereka baca buku cerita sambil tiduran gitu kan di TBM gitu. Nah itu menurut saya itu adalah satu kemajuan gitu ya. Terus mereka juga kayak kalau ada donasi buku-buku baru gitu ya, maksudnya buku baru tuh bukunya mah bekas, cuman di TBM kami mah baru gitu karena kan bukunya baru ada gitu. Dan mereka yang milihin, yang sortir, dan mereka kadang yang buka dulu, aku dulu gitu ya, sampai segitunya mereka punya rasa antusias. Dan bahkan mereka tuh kalau udah tahu itu temen Bu Neneng tuh bawa buku ya gitu, kalau udah tuh teman-teman tuh pada nenteng tas gitu. Nah itu yang kami lihat dampaknya gitu ya, anak-anak jadi mencintai buku, tahu buku gitu, tahu bahwa oh buku tuh banyak ya gitu jenisnya gitu. Jadi memang TBM ini bisa mengisi ruang kosong yang dari sekolah gitu, yang tidak ada di sekolah. Padahal harusnya mereka mengenal buku itu di sekolah harusnya ya. Mereka kenal sih, tapi kata mereka cuman buku paket. Iya, maksudnya buku-buku di luar buku paket itu harusnya gitu ya. Padahal fasilitas di sekolah ya gitu ya. Minim pada perpustakaan gitu. Iya betul. Biasanya aktivitas yang dilakukan TBM apa tuh? Kalau saya sih karena kan kita mengacunya di 6 literasi dasar ya, ada literasi baca tulis, finansial, sains, budaya, kemudian digital gitu ya, setelah lagi saya lupa gitu. Nah kalau kami tuh kegiatan baca tulisnya, kami setiap hari Minggu kami tuh ada tutor sebaya. Jadi tutor sebaya itu, nah kemarin yang diliput tuh, nah itu anak-anak yang besar itu mengajar anak-anak yang kecil gitu. Untuk belajar baca, belajar nulis, berhitung, intinya calistung, tapi diajarnya sama anak-anak SMP gitu, ke anak-anak yang prasekolah, sekolah, dan itu gratis. Diadakannya setiap hari Minggu jam 10. Jadi anak-anak udah tahu, saya sih nggak dampingi karena anak-anak udah tahu jadwalnya sendiri. Jadi mereka datang jam 10, saya paling sediain spidol keperluan anak-anak gitu. Nah udah selanjutnya anak-anak gitu. Saya biasanya hari Minggu jarang ada, biasanya kan buat keluarga gitu, tapi anak-anak udah tahu jadwal mereka belajar kapan. Kalau sehari-harinya tuh
kami tuh ada ngaji juga, ada pembinaan ngaji ke anak-anak agama gitu ya, pembinaan agama gitu. Terus kalau hari Sabtunya biasanya kami isi juga dengan, dulu kami program literasi finansial. Kalau sekarang sih masih sih, cuman sekarang belum bergerak lagi karena kemarin sempat anak-anak habis ujian jadi capek. Nah, literasi finansialnya itu salah satunya kami waktu pandemi itu membuat strap masker tuh kami jual gitu. Anak-anak jualnya biasanya di Galuh kan kalau hari Minggu rame tuh. Nah, jadi mereka jualin itu dan itu lumayan buat uang jajan mereka gitu. Kayak gitu kami juga sempat bikin dompet. Nah, ini rencana yang terbaru, kami mau buat sampul Quran gitu dari kain flanel gitu. Nah, itu dijual, salah satunya ngajarin mereka untuk bisa gimana sih cari uang. Nah, mereka juga bantuin kayak ngedit video YouTube untuk promosi, bikin konten gitu. Jadi udah bisa gitu ya. Iya, jadi saya juga mikir malah pintaran murid daripada gurunya gitu. Malah mereka tuh udah familiar kayak aplikasi yang CapCut ya, CapCut tuh ya tulisannya itu. Malah mereka lebih familiar gitu dibandingin saya. Jadi mereka justru udah bisa ngedit gitu-gitu. Dan saya juga ada rencana mau buka kelas untuk anak-anak lagi gitu. Jadi gimana memaksimalkan aplikasi yang ada di handphone untuk pemasaran produk, karena mereka terus terang pada jago-jago banget sih. Justru malah ternyata mereka kan biasanya memang suka ngedit video untuk konten TikTok mereka ya. Ternyata itu kalau diarahkan dengan produktif ternyata bagus juga gitu. Dan mereka pakai itu buat pemasaran strap masker gitu. Dan mereka yang ngedit video YouTube-nya, mereka yang shoot videonya, mereka yang ngedit terus main, ayo Bu Neneng gini nih, udah nih gitu. Kata mereka ini Bu harusnya ini dubbing aja suaranya gitu. Malah lebih ngerti mereka gitu. Nah, terus untuk literasi budayanya kami tuh sedang project buku. Jadi kami mau bikin buku sejarah Pakuncen gitu, karena kami kan di Pakuncen. Itu kami lagi proses ngumpulin data-data dulu. Nanti mau wawancara sepuh-sepuh kampung dulu gimana sih Pakuncen gitu. Jadi tujuannya supaya budaya Pakuncen itu tidak hilang. Jadi generasi berikutnya tahu bahwa Pakuncen tuh asalnya gini ya dulu gitu. Jadi itu sebagai arsip, sebagai karya dari TBM kami gitu. Bahwa kami ini dulu kalau nyari tentang apa Pakuncen di TBM tuh ada loh gitu. Itu yang nyari anak-anak atau anak-anak dan dibantu saya. Anak-anak kan karena sudah terbiasa ya. Jadi kami tuh ada belajar, ada program belajar yang kayak mereka tuh belajar bikin surat resmi, belajar mulai wawancara, korespondensi kayak gitu-gitu. Jadi ya yang kayak gitu kami kasih mereka untuk ini kalau kalian wawancara tuh harus gini. Jadi pertama ke teman dulu, ke guru mulai gitu. Nanti belajar lagi ke yang dekat-dekat saya dulu, misalnya kayak ke ibu saya gitu, ke saudara saya gitu. Gimana cara kita kalau kita mau wawancara orang, kayak harus bikin daftar pertanyaan dulu, bikin janji dulu gitu. Terus apa-apa yang kira-kira nggak boleh narasumber keberatan ditanya itu kita harus tahu gitu, harus tanya kayak gitu-gitu, etikanya gitu. Luar biasa ya kegiatannya. Sangat membantu sekali anak-anak tidak hanya diarahkan untuk rajin membaca cinta buku gitu, tapi keterampilan juga diajarkan. Betul. Kalau di tiap desa udah ada TBM belum ya? Kalau di tiap desa sebetulnya adanya kan Perpusdes ya, perpustakaan desa. Kalau di kami masih belum ada ya, di kami gitu. Kalau di desa lain beberapa ada sih perpustakaan desa gitu. Jadi kalau TBM ya memang lahir dari orang-orang yang relawan aja mungkin untuk pendidikan gitu ya. Iya, balayanya gitu biasanya. Kalau ini Bu, tingkat literasi anak-anak gitu kan di Kabupaten Karawang itu seperti apa tuh? Sudah bagus atau memang masih rendah gitu? Kalau saya mah kalau ngelihat ya dari cerita teman-teman di TBM lain gitu ya, kita sering ngobrol ya mungkin termasuk rendah, kayak masih di saya juga. Orang kan suka mikirnya, orang tuh nggak percaya, saya teman-teman saya kalau main, loh ini tuh anak bener ya itu nggak bisa baca gitu kan. Jadi dikiranya karena kami dekat Galuh harusnya kami lebih maju gitu kan. Saya bilang ya nggak ada pengaruhnya ya apa gitu, maksudnya dekat Galuh dengan kemajuan literasi ya nggak ada ininya. Kalau memang kita anak-anak tidak diakomodir gitu untuk dinaikkan tingkat literasinya, tetap nggak ada gitu. Bahkan ya kalau di saya sendiri gitu, itu tadi masih jauh. Bahkan anak-anak tuh ada yang kesulitan membuat kalimat, bahkan bercerita aja mereka bingung gitu. Terus kayak merunutkan peristiwa mereka nggak bisa. Makanya kami tuh kadang di saya tuh suka ada namanya recalling. Jadi recalling tuh kami
meminta anak merunutkan lagi kegiatan mereka hari itu apa aja. Pertama misalnya saya datang, terus saya mewarnai misalnya, terus saya main, terus saya jajan. Nah gitu, itu kan sebetulnya salah satu membantu berpikir terstruktur gitu ya. Nah itu banyak yang waktu awal-awal gitu anak-anak kami tuh nggak mampu gitu untuk berpikir struktur kayak gitu. Bahkan termasuk dari ya soal bicara gitu, bicaranya aduh masih kasar, masih kayak gitu. Terutama sih di baca tulis gitu ya, di membacanya itu kelas 5 aja belum bisa baca, kelas 4 masih aja, bahkan ada kelas 4 yang nggak tahu huruf sama sekali gitu. Itu kalau untuk recalling bisa kita arahkan di anak usia berapa? Recalling bisa dari kecil, bisa dari prasekolah. Tapi paling kalau prasekolah kan biasanya agak-agak lupa tuh. Jadi nanti kita perlu bantu kayak tadi apa ya kegiatan pertama ya. Pertama ngapain dulu kesini, datang tas datang ngapain, simpen tas gitu. Sebenarnya udah bisa sih dari usia prasekolah. Cuman kalau prasekolah tuh diarahin. Tapi anak-anak yang udah besar pun karena mereka tidak terbiasa berpikiran sistematis terstruktur kayak gitu, urutan gitu, mereka juga kadang perlu dibantu gitu. Dan itu membantu mereka untuk mereka ngurutin ya tadi kegiatan habis ini gitu. Kalau sekarang sih yang besar-besarnya udah bisa, udah lumayan lah gitu. Kalau yang kecil-kecil tapi masih dibantu. Manfaatnya apa tuh Teh bagi anak kalau anak itu mampu berpikir sistematis seperti itu? Itu pertama buat penyelesaian masalah. Jadi nanti kalau mereka ada masalah tuh mereka tahu langkah-langkahnya gimana gitu ya. Ketika mereka ada masalah tuh pertama harus apa gitu ya. Terus ya kami juga dibarengin juga dengan jadi anak-anak di kami kalau misalnya ada masalah atau apa itu kami selalu bantu mediasi. Jadi kami selalu bilang masalah itu harus kita bicarakan. Jadi apapun kayak cuman nyubit temennya terus temennya nggak nyaman, nah kami tuh bantu kayak ayo kita selesaikan gitu. Nanti temennya atau saya ngajarin ke anak-anak juga, kamu harus bicara, kalau kamu tidak nyaman kamu bicara, ini saya nggak nyaman gitu, saya nggak mau diginiin gitu. Jadi kita belajar mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalah saat itu juga. Nah dengan kaitannya berpikir sistematis itu, nah mereka nanti kan jadi kalau saya nggak nyaman saya harus bilang dulu nggak nyaman. Begitu ini anaknya masih ngebully saya gitu, masih buat saya nggak nyaman, saya harus tahu berarti saya harus lapor Bu Neneng. Nah gitu. Kalau misalnya lapor Bu Neneng nggak ketemu masih gini, akhirnya ditemukan di mediasi. Nah gitu. Jadi mereka udah tahu sendiri gitu. Salah satu manfaatnya. Jadi mereka akan melihat rutinitas bahwa masalah itu bisa kok kita selesaikan dengan baik gitu, tanpa harus kayak nangis dulu atau tonjok-tonjok dulu gitu. Meskipun masih ada ya, tapi setidaknya anak-anak sudah tahu gitu. Kalau saya nggak nyaman, saya kan bilang gitu, bahwa saya nggak nyaman, kamu nggak boleh gitu. Jadi saya ajarkan anak-anak untuk kayak gitu. Kan salah satu manfaat mereka bisa menyelesaikan masalah juga gitu. Nah ini yang ilmu yang perlu diketahui juga nih bagi para orang tua nih ya, khususnya orang tua yang muda-muda tentang mendidik anak. Ya ternyata tidak mudah juga ya, nggak cukup dengan mengasih makan aja berarti anak, tetapi harus diberikan ilmu gitu ya. Terus gini Teh, anak-anak biasanya paling suka itu baca apa tuh? Buku-buku apa gitu? Biasanya anak-anak tuh bacanya buku cerita. Kalau itu biasanya tentang hewan dinosaurus, ular gitu-gitu. Mereka biasanya senangnya kayak gitu. Atau tentang tumbuhan, tentang sains ya kebanyakan yang mereka suka tuh gitu. Jadi mereka tuh meskipun yang udah besar-besar, jadi mereka sukanya gambar berwarna, tulisannya dikit-dikit gitu. Nah mungkin karena mereka kan tidak dibiasakan untuk membaca ya. Jadi ya saya juga menyesuaikan gitu kan beda kalau anak-anak yang memang setiap itu disimulasi untuk membaca di rumah dengan yang nggak pernah lihat buku sama sekali kecuali buku paket tuh kan bener-bener beda gitu. Nah anak-anak tuh biasanya yang paling disukain sama anak-anak tuh yaitu buku-buku yang terutama sains. Jadi mereka tuh ini kok ada hewan kayak gini ya gitu, di dunia tuh gitu. Terus karena mereka tertarik gambar, akhirnya mereka baca. Nah, karena ini hewan apa ya gitu. Terus saya bilang coba dibaca, kita akan tahu informasi tentang hewan ini kalau kita sudah membaca ya. Akhirnya mereka baca, ternyata dulu ada ya gitu hewan-hewan purba kayak gitu. Terus ada kayak ternyata ada ini bunga kayak ini bukan ini mah ini Rafflesia arnoldi katanya, ini bunga bangkai beda ya gitu kata anak-anak tuh. Nah gitu kayak gitu yang biasanya disukain anak-anak, pengetahuan mungkin ya karena aneh dan mungkin menarik sih secara gambar.
Di sekarang kan zaman sudah teknologi, segala macam apapun bisa diketahui. Betul. Melalui genggaman lah, handphone gitu. Nah, di tengah kemajuan seperti itu, apakah kita masih perlu untuk mencari informasi dari buku? Gitu? Kalau menurut saya sih masih perlu ya. Kenapa? Karena pertama, kalau misalnya buku itu kan biasanya ditulis dengan ilmiah ya. Kalau di Google biasanya orang masukin ke blog aja kadang ngasal gitu ya, ngasal aja gitu kan. Jadi kalau buku masih diinin karena biasanya pertanggungjawaban ilmiahnya masih bisa dibuktikan gitu. Kalau ke Google kan kadang ada ya kayak blog atau WordPress yang kayak ngasal gitu kan informasinya gitu ya. Meskipun banyak yang informasinya juga informatif, tapi kan itu tertentu aja gitu kan, situs-situsnya gitu kan. Tapi saya tetap ajarkan kok ke anak-anak, saya bilang kita bisa kok tetap cari informasi di Google. Tapi saya selalu bilang ke anak-anak bahwa informasi di internet itu, karena misalnya gini kan, anak-anak ngekliknya apa, misalnya nyari apa, itu yang keluar tuh macam-macam, gak cuma info itu kan gitu. Nah jadi saya selalu bilang ke anak-anak, internet itu baik untuk kamu cari informasi, tapi kamu juga harus memilah lagi gitu. Karena anak-anak kami pun teradiksi pornografi itu karena tadinya mereka tuh kayak ngeklik apa gitu, pengen apa, terus konten pornografi, akhirnya mereka klik kan, dan akhirnya anak-anak kami ada yang adiksi pornografi juga gitu. Nah itu yang kami tuh terus itu membahayakan juga, karena kan begitu kita klik apa keluarnya apa gitu banyak. Usia berapa itu yang adiksi porno? SD. Iya, bahkan di kami juga ada yang itu terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang gitu, usia SD SMP ada. Karena kami kemarin sempat kerjasama juga dengan BNN untuk penyuluhan. Saya juga baru tahu bahwa kayak eksimer, tramadol, anak ditanya apa ini vitamin gitu, agak taunya obat-obatan terlarang gitu. Saya tadinya nggak tahu gitu, tapi ternyata setelah BNN datang kasih penyuluhan ke anak-anak gitu, nah baru deh tahu. Dan anak-anak juga alhamdulillah sekarang udah mulai nggak deket-deket lagi. Itu pas marak-maraknya pandemi. Jadi pandemi itu jadi ini mungkin saya ngobrol aja ya, sharing aja, nggak ada maksud gimana. Jadi waktu pandemi itu mungkin anak itu kan tidak sekolah, tapi tugas tuh kan bebannya numpuk ya. Dan itu anak-anak tuh, kata anak saya yang pakai itu, dia bilang bahwa iya ini tuh jadi banyak anak-anak tuh yang pakai itu usia-usia sekitaran SMP karena katanya beban tugas tuh berat, dan mereka tuh bilang kalau abis makan itu tuh Bu enak gitu. Jadi yang tadinya pikiran pusing Bu karena tugas, enak gitu Bu, pikiran tuh jadi nggak berat. Nah gitu anak-anak tuh gitu. Itu pas pandemi meningkat banget tuh, yang jadi obat-obatan tuh yang tadinya yang misalnya sedikit 10.000 lama-lama jadi 100.000. Nah karena anak-anak udah kecanduan, akhirnya kan mau nggak mau tetap beli tuh. Karena mereka nggak punya uang, akhirnya tingkat kejahatan naik dong. Nah itu berdampak juga pada tingkat kejahatan. Jadi mencuri lah mereka gitu, karena untuk dapetin obat itu makin lama makin dimahalin karena udah candu. Jadi yang tadinya cuma 10.000 tuh itu terus lama-lama ukuran segitu malah naik jadi 100.000. Nah kayak gitu. Itu juga sempat bahaya juga gitu untuk anak-anak gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak kami sudah selesai gitu, karena sempat ditawarkan juga, Bu kalau memang parah memang harus direhab gitu. Tapi saya bilang kami bantu dulu lah pendekatannya gitu. Alhamdulillah dan enggak ya, itu salah satunya memang pergaulan sih yang mempengaruhi. Jadi karena anaknya juga bertekad menjauhi pergaulan, jadi ya udah gaulnya cuma nama anak-anak TBM aja. Saya bilang jangan kemana-mana gitu gaulnya. Jadi kalau kamu main atau datanglah ke sini gitu. Bahkan kamu nggak baca buku juga nggak apa-apa, tiduran aja sekedar ngelepas stres gitu boleh, saya bilang gitu. Jadi nah itu alhamdulillah sekarang sih anak-anak. Tapi itu anak-anak memang karena stres pelajaran atau memang karena terbawa lingkungan teman-temannya? Iya, faktornya ya pertama stres karena pelajaran, terbawa lingkungan juga gitu kan. Biasanya anak-anak muda tuh kan mulai coba-coba ya, mulai pengen tahu ngerokok lah, minum-minum lah gitu kan. Terus mulai obat-obatan lah. Nah terus faktor dari keluarga juga ada salah satunya. Jadi kalau anak-anak yang terakhir dari keluarga-keluarga yang misalnya toksik banget gitu ya, yang kayak keluarganya galak, suka mukul, KDRT, nah itu bisa membebankan stres juga lebih berat di anak gitu. Apalagi ditambah pandemi kemarin itu kan, ya orang tua juga mungkin pusing, anak juga mungkin nggak ngerti ya kan, belajar di sekolah, jadi emosi juga naik gitu.
gitu kan, terus anak juga pusing gitu. Nah akhirnya anak ketemu teman-temannya ngasih solusi dong, udah nih kamu cobain aja ini gitu. Saya juga awalnya nggak tahu kalau anak-anak kami itu terlibat di penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Saya tuh taunya terlambat gitu, karena kalau kami tuh saya punya agenda tiap minggu tuh jogging bareng sama anak-anak. Jadi jogging bareng tuh tujuannya saya nggak nasehatin anak-anak nggak apa-apa, pokoknya kita cerita aja, ngobrol, makan gitu, jajan cilok gitu, jajan es kayak gitu. Cuman ngobrol tuh, joggingnya juga ke Galung, nggak jauh-jauh gitu. Nah tapi dari obrolan itu saya bisa menemukan banyak hal gitu di anak-anak. Jadi justru kalau anak-anak, jadi mungkin tips juga buat para orang tua. Jadi orang tua perlu menyediakan waktu mungkin seminggu sekali deh kalau emang sibuk banget gitu ya, untuk nemenin anak. Tapi please jangan nasehatin, jangan ngomong, jangan ngasih kata mutiara, pokoknya udah hanya main aja dengan anak gitu ya, jajan lah gitu. Pokoknya nggak boleh nasehatin. Nanti akan terbuka sendiri dengan sendirinya apa yang dirahasiakan anak-anak. Saya tuh tahu anak-anak saya adiksi pornografi, terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Saya tahu belinya di mana, itu karena kami berkegiatan banyak bareng. Jadi kalau tiap jogging hari Minggu itu saya nggak pernah nasihatnya, udah kita jalan aja, kita joggingnya juga bukan lari ya, kita jalan aja gitu dari rumah. Saya jalan tuh sama anak-anak ke Galuh, jadi kita jalan aja sambil di jalan tuh ngobrol, terus beli cilok gitu 2.000 duduk gitu ya di Galuh atau di futsal Galuh tuh ya di situ pada ngobrol. Nah itu dari situ baru ada yang keceplosan gitu kan. Iya bu, soal itu tiba-tiba anak tuh bilang, iya bu itu katanya ya konsumsi obat-obatan bu, soalnya dikasih sama itu katanya gitu, kata anak-anak. Kan saya langsung kaget kan gitu. Tapi saya waktu itu pas dengar anak cerita kayak gitu, saya nggak langsung melotot atau marah, enggak, tapi saya santai aja nanggepinnya. Kenapa? Karena anak-anak apalagi remaja ya, mereka tuh paling pinter menangkap situasi muka orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa panik, kelihatan marah, mereka tahu mereka dalam ancaman. Tapi kalau orang dewasanya santai gitu, biasa aja, mereka tahu mereka ada di orang yang terpercaya gitu. Jadi anak-anak remaja itu punya minim rasa kepercayaan pada orang dewasa, karena menurut mereka kalau kita cerita sama orang dewasa, kita nggak pernah dikasih solusi, tapi banyaknya kita tuh justru dimarahin, habis-habisan di pojokan gitu. Makanya anak-anak tuh, baru setelah ketahuan itu baru deh mereka cerita soal adiksi pornografi. Iya bu, sering lihat video porno, kata anak-anak gitu. Saya sih nanggepinnya biasa aja, sebenarnya hati udah panas juga ya Allah gitu ya. Anak-anak kok usia segini udah pada, terus saya bilang, teman-teman tahu nggak kalau kayak gitu tuh salah. Iya bu tahu, teman-teman harus berusaha sebisa mungkin teman-teman untuk tidak lagi adiksi pornografi gitu. Karena ya sempat juga ada anak yang akhirnya mempraktekkan juga meskipun belum kejadian ya gitu. Dia coba-coba mempraktekkan, akhirnya ya itu terbuka semua ya, anaknya juga ngaku, iya bu sempat coba-coba bu, penasaran gitu kan gitu. Mempraktekkan, tapi alhamdulillah bu nggak nyampe terjadi, dia bilang gitu kan. Terus saya udah panas juga nih saya, ya Allah gitu ya generasi kita. Nah itu tuh karena ya itu salah satunya handphone. Jadi kalau saya mah menghimbau mungkin ya orang tua, kalau saya tuh sebaiknya menurut saya ya, kalau anak-anak tuh masih di bawah umur, sebaiknya tidak diberikan handphone sendiri gitu loh. Sebaiknya handphone tuh tetap punya orang tua. Jadi mereka bukan punya kepemilikan, tapi dipinjamkan. Kalau dipinjamkan kan ada kuasa orang tua untuk udah habis nih waktu main HP kamu gitu. Tapi kalau kepemilikan, masya Allah itu kan 24 jam mereka pegang gitu. Dan ketika mereka klik satu akses udah kebuka semua, dan itu terjadi kayak adiksi pornografi itu terjadi pada anak-anak kami yang memang terfasilitasi HP-nya sendiri gitu. Kadang-kadang ya orang tuanya juga pengen jong-jong gitu, anteng, atau orang tuanya kerja semua gitu di rumah, nggak ada temennya yang gitu fasilitasi. Iya, kadang orang tua salah gini, udahlah jangan main keluar gitu, keluar mah bahaya, takutnya terpengaruh lingkungan. Tapi anak dikasih HP selain lu justru lebih bahaya di handphone gitu. Kalau menurut saya tuh ya sama aja, nggak ada bedanya gitu justru. Tapi kalau di handphone tuh kita nggak akan kenal dia mengakses apa gitu, melihat video apa segala macam. Beda kalau dia keluar, kita tahu dia temennya si ini gitu, kita bisa nelusur misalnya temennya kayak gini gitu. Tapi kalau di handphone itu agak sulit. Bahkan anak-anak saya juga udah bisa menghapus histori pencarian gitu kan gitu. Jadi kita nggak bisa ngelacak kan gitu. Dan kebanyakan orang tua juga gaptek, jadi malah pinteran
anak gitu. Karena saya juga sebagai guru juga waktu pertama mereka ngenalin aplikasi edit video kayak gitu tuh saya justru ngerasa gaptek. Nah saya merasa gini, oh berarti ini kalau anak-anak ini berperilaku nggak benar dengan handphone, ini orang tuh nggak tahu sama sekali. Karena saya aja gitu ya, maksudnya yang punya semua medsos ternyata masih gaptek banget dibandingin mereka yang cepat. Jadi mereka tuh karena mungkin usianya masih muda, pembelajar cepat gitu ya. Jadi justru mereka lebih cepat mempelajari aplikasi-aplikasi kayak gitu. Nah itu yang saya juga miris juga gitu. Nah kalau di TBM sendiri itu tentang literasi digital, mungkin bisa dikatakan literasi digital kayak gitu ya Bu ya? Iya. Nah itu mereka diberikan pemahaman dididik juga gitu? Iya, salah satunya pemahaman literasi digital kami itu yang pertama kami pahamkan kepada mereka adalah mereka harus memilah konten yang mereka lihat, kayak misalnya pornografi kayak gitu, kekerasan dan sebagainya. Terus saya bilang berhati-hatilah kayak komentar atau bikin status di media sosial gitu, karena saya bilang media sosial itu menyimpan jejak digital kalian itu bahkan bertahun-tahun kemudian, meski kalian sudah dewasa itu bisa diacak-acak gitu, masih bisa dilihat. Nah anak-anak tuh gak percaya, masa sih Bu? Iya serius, bahkan meski kalian sudah hapus gitu ya, itu bahkan masih bisa tersimpan. Makanya jangan pernah upload atau apapun sesuatu yang bersifat pribadi, apalagi kata saya kebencian, memaki orang atau apapun gitu. Jadi kita gunakan medsos ya untuk senang-senang aja atau untuk berbagi inspirasi gitu. Jangan untuk hal-hal yang negatif, karena ya bahaya sekali gitu untuk teman-teman. Apalagi kan kalau anak-anak remaja perempuan itu kan suka kenalan lewat Facebook ya. Ini juga perlu hati-hati juga nih sama orang tua. Justru saya itu ngerasa ya Allah, ternyata kehidupan remaja nih sebegitu mengerikan gitu ya kalau ini. Dan mereka tuh jadi kalau kenalan, nah saya juga mendampingi nih anak-anak yang perempuan, karena kan biasanya kenalan nih di Facebook gitu ya, terus minta ketemuan. Kadang ya saya bilang ke anak-anak, Bu Neneng ikut ya gitu ketemuannya. Bu Neneng nggak dekat-dekat kok, saya dari jauh aja gitu, karena saya khawatir anak-anak tuh ini gitu ya, kayak orang jahat atau apa. Terus kan kadang ada yang kalau kenalan minta pap dong gitu kan, anak-anak zaman sekarang bilangnya pap dong gitu, kayak misalnya bagian tubuh atau apa. Saya udah kasih tahu ke anak-anak, kalau ada yang minta ke kalian untuk foto bagian tubuh kalian, Bu Neneng himbau jangan, nanti itu bisa digunakan untuk mengancam kalian. Saya tuh kasih bukti-bukti screenshot penipuan-penipuan yang melibatkan perdagangan yang baju bugil gitu, foto-foto bugil yang diancam nih kalau nggak ngirim lagi nanti saya sebarin. Itu kan salah satunya ada yang dulu serial Netflix tuh saya lupa ya, yang di Korea itu yang tentang perdagangan foto-foto, mohon maaf ya, foto-foto yang telanjang tuh perempuan dijual lagi itu kan ada ya serialnya. Itu kan anak-anak tuh saya ajakin nonton itu, mereka biar lihat bagaimana kejahatan dunia maya itu bener-bener luar biasa gitu. Jadi saya lebih banyak di kalau literasi digital tuh saya lebih banyak tuh menghimbau pada kejahatan gitu, karena banyaknya kan korbannya biasanya remaja, anak-anak, nah kayak gitu. Karena keingintahuannya yang gitu. tinggi. Kadang saya juga suka bayangkan begini Bu, ke depan itu bagaimana gitu ya generasi kita ke depan yang anak-anak saat ini ya, di depan itu gimana kemerosotan moralnya gitu. Karena waktu kecil dulu kadang-kadang saya juga orang tua suka mengingatkan TV deh kan gitu ya. Karena TV itu jadi musuh lah kata-kata. Di depan hampir setiap rumah ada TV, tontonan-tontonan seperti itu. Dan saat ini generasi seangkatan kita ketika sudah dewasa memang moralnya ya cukup merosot juga dibandingkan sebelumnya. Nah apalagi sekarang yang handphone yang lebih canggih daripada TV, yang semua bisa diakses, dan TV sekarang sudah mulai ditinggalkan. Nah ke depan itu akan lebih kemungkinan gitu ya, kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ketika mereka sudah dewasa bisa lebih merosot lagi kemungkinan gitu ya, moralnya kan gitu, moralnya. Lalu langkah-langkah yang mesti kita lakukan baik dari TBM, pemerintah ataupun orang tua, apa tuh supaya menjaga generasi anak-anak kita saat ini ketika mereka sudah dewasa nanti tuh? Iya, pertama sih kalau menurut saya kebanyakan teman-teman remaja itu biasanya karena mereka mulai usia remaja kan mereka mulai labil tuh gitu ya, mulai kayak jatuh cinta lah gitu kan, perasaan pada pasangan gitu udah mulai suka-suka gitu, udah
mulai galau-galau gitu. Nah sebenarnya teman-teman remaja ini nggak remaja sih, kadang udah sebelum akil balik atau sebelum remajanya juga mereka butuh, jadi mereka tuh banyak butuh teman ngobrol. Tapi banyaknya orang tua itu tidak memfasilitasi mengobrol dengan anak. Banyaknya orang tua tuh, kalau saya bilang orang tua tuh kadang seperti pemadam kebakaran. Jadi kalau anaknya salah, orang tua marah gitu ya, ngomel sampai ini gitu. Tapi kalau anaknya berbuat baik, muji aja nggak, malah bilang ya wajar lah berbuat baik gitu kan. Nah itu yang minim banget gitu di anak-anak kita, dan itu ruang di orang tua untuk ngobrol santai. Makanya saya imbau kalau emang orang tua tuh bener-bener sangat-sangat sibuk ya, minimal seminggu sekali gitu lah. Jalan aja dengan anak berdua gitu. Pokoknya jangan nasihat, jangan ada kata mutiara. Pokoknya udah ngobrol aja gitu. Apa ya, santai aja gitu, kayak ya makan cilok bareng, terus nyeblak bareng. Tapi please jangan ada nasihat atau apapun. Karena sepengalaman saya, karena saya di Cikarang juga pembinaannya juga remaja. Jadi sepengalaman saya, anak-anak yang menuju remaja atau yang remaja itu biasanya mereka tuh paling anti dengan nasihat, paling tidak suka dinasehatin. Bukan karena ini, tapi mungkin karena fasenya mereka ngerasa ini kan udah mau gede nih gue gitu kan, mau diatur gitu. Nah gitu, jadi komunikasi orang tua juga perlu dirubah gitu kayak. Nah terus orang tua juga kalau nanya ke anak tuh jangan, kamu udah ngerjain PR belum gitu, kamu tadi di sekolah nanya apa gitu, tolonglah tanyanya kayak perasaan kamu gimana kah hari ini gitu loh. Jadi lebih emosional gitu pertanyaan, jangan pertanyaan PR ada nggak PR gitu kan. Itu apa ya, itu tuh pertanyaan yang buat anak-anak tuh paling nggak disukai. Tapi kalau anak-anak tanya, jadi kalau ketemu anak-anak, kamu gimana kabarnya, bener nggak pernah ngelihat kamu gitu kan, kamu sehat gitu. Jadi pertanyaan emosional seperti itu lebih menyentuh untuk anak-anak. Jadi anak-anak merasa bahwa saya diperhatikan, bukan cuma PR saya yang diperhatikan gitu. Atau misalnya ditanyain, kita hari Minggu mau jajan apa ya gitu, kayak gitu. Sebenarnya anak-anak pertanyaan receh yang kadang orang tua tuh apa sih gitu, segala kayak gitu ditanyain, tapi sebenarnya itu punya dampak. Jadi kalau anak-anak sudah percaya pada orang dewasa, itu cerita apapun, rahasia apapun tuh pasti mereka ceritakan gitu, nggak akan ada yang mereka sembunyikan gitu. Jadi orang tua dianggap teman lah gitu ya. Betul. Nah terus kalau misalnya untuk pemerintah ya mungkin saya himbaunya perlu banyak diblokir ya situs-situs kayak gitu. Nah mungkin itu situsnya perlu ada, ya saya nggak tahu ya, mungkin itu mah harusnya ahli IT pemerintah gimana itu hanya bisa nggak semua umur tuh bisa akses gitu, apa harus ada verifikasi apa atau apa. Nah saya nggak tahu gitu. Kenapa anak saya yang adiksi pornografi juga sangat-sangat mudah gitu untuk bisa download, nonton gitu konten-konten pornografi. Kan pornografi juga sama seperti narkoba, merusak otaknya tuh nggak beda jauh gitu kan, pengrusakan otaknya gitu. Jadi mungkin itu. Nah terus kalau untuk TBM sendiri ya, TBM adalah partner orang tua. Jadi memang kalau mendidik anak tuh kita nggak bisa sendirian. Mendidik anak tuh harus sekampung, senegara, sekampung kalau saya bilang. Makanya saya tuh pemberdayaan di TBM ini kami membidik sedikit-sedikit ke area kampung kalau yang lebih besar gitu. Kenapa? Karena perubahan generasi yang lebih baik itu nggak bisa cuman saya doang nih seorang, tapi sekampung harus ikut. Jadi makanya gimana supaya sekampungnya bisa ikut. Nah itu adalah program pemberdayaan yang saya juga lagi gulirkan. Kayak ini kami yang terdekat juga, kami mau coba ketahanan pangan gitu di warga gitu, kayak penanaman hidroponik kan sekarang apa-apa mahal ya. Kami mau buat contoh di TBM kami dulu, melibatkan anak-anak. Jadi kami mau kerjasama dengan komunitas hidroponik nih, gimana caranya nih supaya nanam hidroponik tuh di lahan yang sempit-sempit, karena kan kami di ganggang ya, jadi tembok tuh mau kami berdayakan. Itu melalui anak-anak yang remaja gitu. Nah nanti karena di kami banyak ganggang kan tempatnya, nah nanti baru kalau kami berhasil, nah kami baru pemberdayaan ke warga yang lebih besar gitu, kayak gitu. Jadi emang kami ini membidiknya gitu. Jadi anak yang nggak ke TBM kami pun mau kami bidik, kayak hari Minggu tuh tutor sebaya, meski dia bukan di TBM kami, tapi kami tetap mengimbau ke anak-anak, ajakin temennya gitu, yang meski nggak berkegiatan di sini, ajakin aja buat kesini gitu. Karena ya itu lingkungan sedikit banyak ya pasti berpengaruh gitu. Tapi kalau orang tua suka dilibatin nggak kalau tiap ada kegiatan? Kadang kami melibatkan orang tua itu pada pertemuan tertentu ya, kayak misalnya kami anak-anak tuh kita
kelas parenting ya, tapi saya kan kalau kelas parenting bahasanya berat ya. Jadi kami biasanya ngundangnya orang tua pas misalnya peringatan Hari Besar Islam, acara-acara, tapi yang ngisinya tuh ngisi seputar pengasuhan anak kayak gitu. Jadi kan kalau kelas parenting mah bahasanya berat gitu ya. Jadi kami masuknya lewat apa yang biasa ada di masyarakat, tapi ceramah diganti sama ceramah parenting, pengasuhan gitu. Agamanya sedikit gitu, banyaknya di pengasuhan gitu. Jadi kami masukin itu biasanya kami yang ke orang tua kayak, tapi orang tua kemarin kami juga libatkan. Sebelumnya kami kemarin tuh April pelatihan minyak jelantah, pembuatan sabun dari minyak jelantah, itu orang tua yang datang. Ini juga rencana kami juga memang mau melibatkan pemberdayaan orang tua juga gitu. Terus mau melibatkan antara orang tua dan anak gitu. Model temuan kasus-kasus seperti tadi itu di-report nggak ke orang tuanya gitu? Enggak, kami nggak berani karena kan pertama ya faktor pendidikan ya itu kan berpengaruh ya. Terus kami juga perlu lihat apakah orang tuanya kooperatif. Kalau tidak kooperatif, salah-salah berbalik ke kami nanti. Bisa-bisanya nuduh, ya kan. Terus banyak juga orang tua yang cuek ke dewe lah gitu, timbang etamah gitu kan gitu. Jadi kami memang banyak nggak report, tapi pada orang tua yang kooperatif yang memang enak diajak ngobrol, kami report yang banyak gitu. Bahkan kami seneng malah kalau nge-report tuh. Jadi orang tua bantu kami, tapi pada orang tua yang sulit kami tembus, kami memang mereportnya hati-hati. Jadi nggak semua kayak anak kami yang terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kami nggak report pada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya kan kasar, suka mukul. Oke, gimana kalau anaknya dipukulin? Ya kan, maksudnya ini kamu nih malah konsumsi obat-obatan, ya kan bahaya juga kan untuk anak gitu. Jadi kami skip, tapi kami bantu untuk dia bisa berhenti gitu dari ketergantungan kayak gitu ya, termasuk kayak anak-anak yang adiksi pornografi. Tapi bahkan ada orang tua yang waktu kami report pun mereka bilang, udah nggak apa-apa Bu, Cina udah gede ini, nah gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya udah, jadi akhirnya kami pun sekarang jadi selektif report pada orang tua. Meskipun report, tapi kami tidak semua hal kami report. Jadi bahasanya kami saring gitu. Gitu. Jadi terus kami lebih banyaknya lebih ke bantu ya Bu untuk gini ya gitu. Kami lebih langsung aja ke tindakan aja lah ke orang tua gitu. Bu bantu ya, tapi ya ada juga yang nggak bertindak juga gitu ya. Ada yang bertindak ya ada gitu ya. Itulah tantangannya gitu ya. Bingung kalau orang tuanya udah begitu ya itu makanya. Biasa wae orang tua anaknya. Gendela Bu cina gitu. Mungkin ini juga ya, kalau kita langsung report ke orang tua, anak juga nanti mungkin ada kehilangan kepercayaan kepada kita gitu ya. Kok dikit-dikit Bu Neneng ngadu, gitu jadi ya orang, betul. Ya anak nanti mungkin nggak mau lagi terbuka gitu ya. Iya, apalagi terutama orang tuanya yang itu yang kayak galak gitu, suka mukul, itu kan bahaya banget kan buat anak. Nanti anak-anak jadi takut, nanti kalau ngadu ke Bu Neneng lapor orang tua kita dipukulin lagi, dia sakit gitu kan. Tapi kalau orang tuanya yang kooperatif kan enak. Saya bilang jangan disampaikan ya ke anak lagi gitu kalau saya report gitu. Gitu. Ada orang tua yang enak yang skip, tapi kan kalau orang tua yang sulit kooperatif gitu, wah gitu, ini kata Bu Nenengnya kamu katanya gitu ini, nah gitu, itu yang bahaya gitu. Kayak selektif sih, nggak semua kami report. Ada nggak Bu cita-cita ataupun program dari forum sendiri yang saat ini belum terrealisasi gitu? Dari forum TBM? Ya, dari forum TBM, keinginan atau apalah gitu. Kalau dari forum TBM sendiri itu kami sih inginnya gitu ya, legalitas TBM mandiri juga diakuin sih, lebih gitu sih keinginan dari forum TBM gitu. Soalnya kan banyaknya kayak kalau kan kami bergerak ya, TBM mandiri itu bergerak secara relawan, secara mandiri gitu, secara sendiri-sendiri gitu. Nah jadi maunya gitu kalau diakui, kami nggak sulit dari secara birokrasi apapun gitu ya, tapi memang kalau itu ya kita sudah pernah sih, tapi memang solusinya memang harus di bawah naungan PKBM, tapi kan tidak semua bisa di bawah naungan PKBM gitu kan. Karena kan untuk bisa di bawah naungan PKBM harus bikin TPKBM-nya dulu gitu kan, baru bisa ada TBM-nya gitu. Gitu harapan kita sih itu gitu untuk di TBM. Tapi ya ini yang terdekat sih, kalau forum TBM tuh mau mengadakan gebyar literasi di Karawang. Kapan rencana?
Rencana itu Oktober. Tapi tanggalnya ya belum, masih rahasia. Kami ya sedang persiapan ya sekitar Oktober gitu. Nah November ya juga itu kemah literasi Jawa Barat, katanya sih Karawang mau jadi tuan rumah gitu. Cuman belum tahu nih apakah jadi apa enggak, itu yang terdekatnya sih. Itu kemah literasi kegiatannya apa? Kemah literasi itu banyak, ada diskusi, terus kemudian ada kayak penampilan, misalnya pembacaan puisi atau apa. Kami juga di TBM kami terdekat hari Sabtu juga sama kemah literasi. Kami di tempatnya di halaman kantor Desa Sukaharja. Karena nggak ada tempat. Oh, nggak ada tempat. Terus sekretariat sekarang di mana sih kalau? Di rumah. Di rumah. Sekretariat forum gitu. Forum ya. Di rumah Kang Nurul. Di rumah Kang Nurul. Di Jayakarta. Kan kita belum ada sekretariat. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya udah sekretariat TBM ya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing banyak ya gitu ya. Ya kalau ini berarti ngikutin ketua dong gitu. Iya. Di rumah ketua gitu. Ya cuman kita ya emang ya masing-masing kan memang nggak ada kantor atau apa tuh nggak ada, kan kita kan semua mandiri ya, pendanaan mandiri dan semuanya mandiri ya gitu. Ya jadi yang penting bergerak aja weh dulu gitu. Ya ini mesti disupport juga harusnya sama pemerintah, ini kontribusinya sangat luar biasa sekali. Ya kalau ini kalau di dalam posisi sepak bola ini kiper ini TBM ini ya, kiper menjaga anak-anak supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif gitu, hal negatif juga. Iya. Terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca ataupun ya pemirsa Radar Karawang terkait dengan literasi atau hal apapun lah tentang anak. Jadi kalau pesan saya pada semua penonton gitu ya, jadi kalau di lingkungan para penonton nih ketemu dengan anak-anak yang punya masalah yang ini gitu, mohon jangan diabaikan gitu, tapi harus segera ditindak. Kenapa? Karena kalau nggak segera ditindak itu bisa menularkan pada anak-anak yang lain. Tapi ditindaknya juga dengan benar, jadi boleh kayak bantuan psikologi gitu, bantuan psikolog gitu ya, kayak gitu. Intinya bantuan orang-orang ahli itu boleh, misalnya kayak anak-anak kayak adiksi pornografi itu kan bisa anak-anak tuh melakukan pelecehan seksual ya kayak gitu. Jadi please kalau ada kayak laporan itu tuh tadi ngebuka celana anak perempuan itu tuh gitu, langsung harus tanggap gitu, karena itu adalah cikal bakal pertama dari pelecehan seksual. Serius. Jadi anak tuh enggak ujug-ujug langsung, setahu saya, sepengalaman saya menemani anak-anak kami yang adiksi pornografi itu enggak langsung tiba-tiba langsung misalnya melakukan enggak. Nah biasanya mereka tuh dari mulai buka celana dulu, buka baju dulu. Nah itu salah satu yang mengkhawatirkan banget hari ini. Jadi saya melihat banyaknya lingkungan yang abai. Jadi lebih gini, gendela anak batur gitu, nah gitu. Tapi nggak bisa gitu, karena ketika kita bicara pendidikan anak itu berarti mendidik satu kampung gitu, dan sekampung selingkungan harus ikut mendidik juga gitu. Nah cuma memang kadang kendalanya suka ada orang tua nggak terima. Tapi please gitu kita harus punya perhatian yang lebih pada anak-anak yang punya permasalahan apapun gitu, kayak adiksi pornografi, terus kemudian narkoba segala macam gitu. Terutama apalagi yang adiksi pornografi ini agak ngeri juga saya, karena anak-anak saya juga ya gitu ternyata sudah coba. Jadi sebelum pelecehan itu dilakukan tuh mereka biasanya akan buka baju lawan jenis dulu, celana dulu kayak gitu, atau mereka akan buka celana mereka sendiri dulu gitu. Nah itu kan membahayakan ya gitu. Terus untuk ya pesan literasinya ya setiap rumah kalau bisa mah sediakan buku selain buku pelajaran gitu buku-buku bacaan gitu. Saya menghimbaunya yang banyak gambarnya gitu, yang menyenangkan. Bahkan orang dewasa juga senangnya yang banyak gambarnya kan sebenarnya ya. Panjang-panjang. Soalnya di luar negeri juga katanya banyaknya buku dewasa justru sedikit-sedikit tulisannya, karena supaya orang-orang dewasa yang nggak baca buku tuh jadi suka baca buku gitu kan. Nah jadi kalau bisa nih orang tua, salah satu ikhtiar kita gitu ya untuk menangkis dampak-dampak teknologi kayak handphone dan sebagainya itu ya sediakan buku, sediakan waktu untuk anak gitu ya. Pokoknya ngobrol aja, jangan nasihat, jangan kata mutiara, itu sungguh anak-anak tidak butuh banget gitu. Yang dibutuhkan anak tuh benar-benar kehadiran orang tua, bonding, jadi tempat cerita gitu. Insya Allah kalau jadi selalu dimulai dari ketahanan keluarga. Nah jadi berangkat apapun dimulainya dari ketahanan keluarga. Kami TBM meski jungkir balik gimana pun, tapi kalau ketahanan keluarga tuh amburadul,
aduh kita juga agak sulit gitu. Jadi selalu mulai dari ketahanan keluarga. Jadi ya para orang tua pikirkan ketahanan keluarga gitu. Gitu sih. Hatur nuhun, Iya. Bu Neneng atas waktunya. Terima kasih obrolannya yang sangat bermanfaat sekali nih. Menambah ilmu juga bagi saya juga khususnya ini. Ya. Pemirsa Radar Karawang, itulah obrolan kita pada kali ini dengan Bu Neneng yang sangat luar biasa sekali tentang literasi, tentang pengasuhan anak dan lain sebagainya. Semoga kita semua dapat menyerap informasi ilmu yang sudah disampaikan tadi dan kita praktekkan demi menjaga ketahanan keluarga tadi dan menjaga anak-anak kita, generasi kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.